Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajianmu Magelang, alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi Sehatmu, Sejarah Hebat Tokoh Muhammadiyah. Masih bersama Ustadz Muhammad Nasiruddin MA. Nah, beliau ini merupakan pakarnya untuk membahas tokoh-tokoh Muhammadiyah ini. Jadi sangat disayangkan apabila terlewatkan. Dan alhamdulillah kita sekarang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah Candi Mulyo ya tadi. Ya, betul. Nah, ini sangat sejuk sekali, ini banyak sekali aneka ragam suguhan ini. Ada kopi, kimpul, pisang dan lain sebagainya ini. Alhamdulillah. Ini contoh bagi kaum yang lain ini. Baik, sekarang yang akan kita bahas ini salah satu tokoh. Saya sendiri juga baru pertama kali ternyata mendengar nama tokoh tersebut. Yeah. Ini berasal dari Gorontalo. Dan kemungkinan juga dari pemirsa juga masih banyak yang belum mengenal karena memang sangat asing. Nah, langsung saja kita akan bertanya kepada Ustadz Muhammad Nasiruddin mengenai tokoh tersebut. Tetapi sebelumnya Mangga dulu untuk kopinya. Oh ya, biar lebih bersemangat. Moga-moga. Ya. Bismillah dulu. Alhamdulillah. Sudah segar kembali. Baik, kembali ke pokok pembahasan kita. Nani Wartabuni. Ya. Siapa sih ini sebenarnya, Tar? Nani Wartabuni itu seorang laki-laki. Ini bukan perempuan meskipun Nani ya. Saya kira laki-laki perempuan Ya. dan Nani ya. Ya, Nani Wartabuni. Memang asli dari Gorontalo. Asli dari Gorontalo. Bapaknya namanya Zakaria Wartabuni. Zakaria Wartabuni. Ya. Ibunya namanya Sairah Moodito. Moodito itu juga nama khas sana. Nama khas Gorontalo. Ya. Nah, Nani Wartabuni itu asli dari sana. Bapaknya itu tadi Zakaria Wartabuni itu seorang amtenar, pegawai pemerintahan Belanda. Nah, karena anak seorang amtenar kan memungkinkan kemudian sekolah. Nah, dia kelahiran tahun 1907. Artinya masih dijajah Belanda pada waktu itu. Belanda. Nah, sekolah, tapi di sekolah teman-temannya kebanyakan memang putra daerah, sementara gurunya itu orang Belanda. Nah, dia sejak kecil itu sudah punya sikap yang cukup jelas bahwa dia nasionalisme dan lain-lain ada, sehingga kurang suka apabila gurunya pun kemudian guru orang Belanda. Maka kemudian yang bersangkutan minta untuk meneruskan dari tingkat awalnya memang dia dapatkan di Gorontalo. Setelah itu kemudian minta kepada orang tuanya, hanya kemudian dipindah ke Surabaya. Dipindah ke Surabaya. Ya. Nah, di Surabaya itulah yang bersangkutan si Nani Wartabuni berkenalan banyak orang. Isme yang di sana pada waktu itu adalah nasionalisme, Islamisme dan lain-lain di awal abad ke-20. Nah, beliau kemudian banyak yang dia kenal dan kemudian mengikuti perkembangan semacam itu. Nah, sampai dengan sewaktu beliau sekolah di Surabaya, beliau sampai dengan ikut mendirikan dan beliau menjadi sekretaris Jong Gorontalo. Jong Gorontalo. Ya, Jong Gorontalo. Pemuda Gorontalo. Ya, pemuda Gorontalo. Itu tahun 1923. 1923. Ya, di Surabaya. Nah, semacam itu yang menjadikan kemudian yang bersangkutan mau tidak mau, ini ya, saya putra daerah, saya asli dari Indonesia, yang kemudian mau tidak mau dia nasionalisme tumbuh di situ. Dia berkenalan dengan banyak orang dan itu yang menumbuhkan yang bersangkutan akhirnya kemudian gejolak nasionalisme, keislaman dan lain-lain, termasuk beliau mau tidak mau pada waktu itu ikut serta di kegiatan keislaman pemuda Islam JIB. Ya, Jong Islamitin Bon. Jong Islamitin Bon. Nah, itu yang bersangkutan aktif di situ sehingga kemudian tahu betul kajian Islam dan lain-lain. Nah, orang itulah yang kemudian
sempat setelah dari Surabaya dia mendapatkan bekal yang cukup banyak, kembali ke Gorontalo. Nah, kemudian di Gorontalo yang bersangkutan mengobarkan nasionalisme, keinginan untuk membela kaumnya dan lain-lain, dalam tanda petik melawan Belanda pada waktu itu. Berarti kalau dia kembali melawan Belanda, ini kan ayahnya sendiri kan juga seorang pegawai Belanda itu. Iya. Berarti bapak dan anak Berbeda. Iya. Luar biasa. Itu terus bagaimana itu kisah perjalanan dan efek yang didapatkan seorang Nani itu? Ya. Nani sempat pula sampai dengan dulu ya teman-temannya, gampangnya orang-orang sebangsanya itu dipenjara dalam tanda petik oleh ayahnya, karena ayahnya itu Amtenar, ya pegawai Belanda, dan kemudian yang membebaskan termasuk Nani sendiri. Termasuk ya, Nani sendiri. Hanya yang bersangkutan juga ada gejolak juga, ini yang menjara itu ayah saya, tapi yang melepaskan saya. Berat sekali ya. Ya, semacam itu. Tapi itulah risiko pada waktu itu ketika kemudian pemerintah Belanda dia tidak suka dan dia keinginan semacam itu, dan itu tampak sekali nanti ketika setelah tahun-tahun berikutnya beliau kemudian ini kegiatannya banyak. Tahun 1927 itu sampai sempat mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, ya, di Gorontalo. Di Gorontalo. Ya. Kemudian oleh pemerintah Belanda dilarang. Kemudian sempat juga Partindo pada waktu itu dilarang juga. Akhirnya kemudian tahun 1930-an bersama seorang Huda Najmuddin, itu ya semacam tokoh keagamaan di masjid di Gorontalo, diajak dan kemudian mendirikan Muhammadiyah tahun 1930-an. Mendirikan Muhammadiyah di sana. Dan itu berlanjut dan bagus itu kegiatannya. Nah, si Nani itu akhirnya tahun 30 mulai begitu memanfaatkan Muhammadiyahnya, memanfaatkan karena beliau itu ya putra daerah yang memang anak bangsawan, ibunya kan bangsawan sana. Memang betul-betul bangsawan. Iya, kaya betul. Dan yang bersangkutan mau tidak mau karena ya paternalistik kan biasanya. Itu ketika kemudian beliau menggerakkan masyarakat, ya oleh masyarakat dipercaya betul. Kegiatan-kegiatan yang dia lakukan didukung betul sampai dengan tahun 30. Tahun 38 sempat itu beliau menjadi ketua panitia musyawarah daerah Gorontalo. Musda. Ya. Muhammadiyah Gorontalo. Yang diikuti oleh seluruh. Luar biasa. Pada waktu itu tahun 1938. Nah, yang cukup enak kaitan dengan Nani Wartabune adalah Gorontalo sempat merdeka sebelum Indonesia merdeka. Sempat merdeka sebelum Indonesia merdeka. Iya. Maksudnya bagaimana itu? Jadi tahun 1943, tepatnya tanggal 20 Januari. Jadi kegiatan orang-orang Gorontalo pada waktu itu kan ya kekuatannya untuk kemudian aset-aset bangsa, aset-aset daerah harus semacam itu dikuati, dimiliki oleh masyarakat setempat, ikhtiar yang semacam itu. Maka ketika kemudian ya tentu saja bertentangan dengan Belanda pada waktu itu, terus dan kemudian ketika Belanda kalah, kemudian surut. Nah, orang-orang Belanda kemudian politik bumi hangus pada waktu itu. Nah, orang-orang Gorontalo pada waktu itu di bawah kendali Nani Wartabune akhirnya kemudian menghalau itu semuanya, karena Belanda itu kan membakar kapal serta ada pabrik kopra di pelabuhan. Itu semacam itu, hanya kemudian mereka semuanya dihalau,
langsung dikuasai. Tanggal 23 Januari 1943 mereka berteriak, kita merdeka gitu. Karena berkat perjuangan gigi sang Nani tadi. Ya, Nani yang menjadi pemimpin yang memang dipercaya oleh masyarakat. Hanya kemudian semacam itu. Wah, ini cerita menarik ini pemirsa. Jadi seorang Nani ya, anak seorang bangsawan. Seharusnya kan kalau anak bangsawan itu kan udah terjamin biasanya, ya, kaya raya, tetapi dia mengambil jalan yang berbeda, apalagi ayahnya sendiri yang seolah-olah kayak semacam menjadi musuh ya Pak ya, yang saat ayahnya memenjarakan para teman-temannya, kemudian Nani sendiri yang membebaskan, itu kan berarti kan ada sesuatu yang luar biasa. Anak bangsawan lagi kan, saya kan kalau seorang anak bangsawan biasanya kan kebanyakan ini kan. Sudah enak, sudah dijamin dan lain sebagainya, tapi berbeda sekali. Dan hebatnya ini salah satu tokoh Muhammadiyah juga. Dan tentunya kalau kita melihat perjuangan pahlawan dahulu, pasti ada misalkan kayak semacam semacam akibat yang ditimbulkan karena dia melawan Belanda, konsekuensinya. Misalkan kan kayak kemarin banyak sekali yang ditahan, ada yang diasingkan dan sebagainya. Kalau yang dialami Nani sendiri seperti apa? Oh iya, tentu. Jadi tahun 43 itu bisa menghalau, merasa merdeka, tapi tidak lama setelah itu kemudian wilayah itu kan memang diduduki oleh Jepang. Oh, Jepang juga. Jepang, Jepang, termasuk Jepang, kemudian masuk ke Gorontalo, mau tidak mau, termasuk Nani kemudian dilawan, akhirnya kemudian bisa ditangkap, dipenjara. Di penjaranya sempat yang awal memang di Manado, dan itu pendudukan Jepang pada waktu itu ya, selama Jepang berkuasa, Nani itu dipenjara. Artinya dikuasai oleh tentara Jepang, ya sudah ikut pemerintahan Jepang pada waktu itu. Tapi itu begitu Jepang juga kalah dari sekutu kan? Nah, tahun 45 kembali. Kemudian Belanda kembali semacam itu, datang membonceng, itu kan Belanda membonceng sekutu, termasuk kemudian Nani yang pada waktu itu ketika Jepang pergi itu kan memang pemerintahan diserahkan kepada Nani kembali. Nani menjadi pimpinan yang ada di situ. Tapi kemudian oleh pemerintah Belanda sementara pada waktu itu kemudian memang dijebak. Nani dijebak oleh pemerintah Belanda. Ya, Belanda, dan kemudian ditangkap. Setelah itu kemudian diadili, dimasukkan penjara selama 15 tahun pada waktu itu. 15 tahun. Ya, 15 tahun. Tapi nyatanya tidak sampai 15 tahun. Yang bersangkutan kemudian yaitu kembali ke penjara Manado. Setelah Manado kemudian dibawa ke Morotai. Setelah Morotai karena tahun 45 lebih semacam itu, kemudian dibawa sampai dengan ke Cipinang. Ya, Cipinang Jakarta. Sampai dengan dari Morotai ke Jakarta. Ya. Nah, sampai dengan kemudian tapi kegiatan yang dilakukan oleh Nani berhubungan dengan pemerintah pusat masih terus saja, karena sampai dengan di Jakarta sekarang terus, dan orang-orang tahu ini memang pejuang dari Gorontalo yang berada di Jakarta. Nah, ketika kemudian termasuk Indonesia merdeka, ikut serta dan seterusnya semacam itu, sampai dengan ketika awal mula kan dulu bentuk di Indonesia kan RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Nani tidak sedia itu, memperjuangkan. Nani lah orang pertama yang berani menolak RIS. Yang menolak RIS, orang pertama dari Gorontalo. Saya tidak setuju. Ini kan seperti Pak Natsir itu. Hanya kembali ke NKRI. Orang pertama menolak RIS asal dari Gorontalo dan dari Muhammadiyah juga. Iya, hanya kembali ke hanya beliau kemudian dikembalikan dari Jakarta kemudian ke Gorontalo, yang bersangkutan hanya
kembali menjadi pimpinan daerah di sana. Dan kemudian beliau yang secara proaktif mengisi kemerdekaan untuk rakyatnya di Gorontalo. Nah, jabatan bermacam-macam, nah beliau mau tidak mau yang dilakukan semacam itu. Ini yang mungkin awal-awal sampai dengan tahun 57 ketika ada PRRI Permesta. Nah, termasuk Gorontalo kan kemudian dikuasai oleh Vence Sumual tadi. Yang itu kemudian ya ketika memang ditinggal oleh Nani kemudian tidak ada di tempat, diambil alih, ya Nani akhirnya kemudian menjadi pihak oposisi semacam itu. Menjadi pihak oposisi. Ya, pihak oposisi terhadap Permesta pada waktu itu. Tapi ketika kemudian mendapatkan bantuan tentara dari pusat, terutama dari divisi Siliwangi, hanya kemudian alhamdulillah bisa kondusif dan kemudian diambil alih kembali oleh Nani. Sehingga beliau karena perannya yang banyak semacam itu termasuk kembali ke pangkuan NKRI yang utuh, beliau hanya tahun 2003 itu menjadi pahlawan nasional. Tahun 2003 ya. Menjadi pahlawan nasional. Waktu itu presidennya siapa ya? Megawati. Ibu Megawati. Ya, Ibu Megawati. Ya, luar biasa hanya sekali. Beliau menjadi pahlawan nasional. Ya, orang Muhammadiyah yang memang pimpinan daerah yang memang dipercaya betul. Beliau kepemimpinannya tampak sekali, tapi sekaligus kebangsaannya juga tampak betul. Berarti kalau mendengar cerita tadi ini sangat luar biasa, menginspirasi kita sebagai kaum muda ya. Ya, gimana lagi ya, anak seorang bangsawan yang hidupnya sudah mapan, kaya raya, tinggal minta apa saja mungkin diberikan sama bapaknya ya. Iya. Tetapi karena mungkin hatinya tidak pas dengan keadaan lingkungan sekitar, kemudian dia berhijrah ke Surabaya, mengenal banyak gerakan dan akhirnya melakukan sebuah istilahnya kayak semacam pemberontakan gitu loh ya. Iya. Dan yang dihadapi nggak cuman Belanda saja waktu itu, karena memang ayahnya sendiri juga pegawai dari pemerintah Belanda. Ini kan bagi seorang anak kan juga sangat berat. Ya. Nah, ini mungkin kalau zaman sekarang ini sangat sulit sekali diterapkan. Nah, dari awal sampai alur cerita itu mungkin ada semacam ini, misalkan hikmah apa sih dari kisah Nani ini yang bisa nanti diterapkan kita sebagai generasi muda untuk mengisi bangsa dan juga dakwah Muhammadiyah ini? Ya, kalau pemahaman saya seorang Nani itu kan ya ada semacam tarikan nasionalismenya kuat, tarikan keberislamannya juga kuat, dan itu ditunjukkan sejak awal lewat gerakan yang bersangkutan, baik itu di Jong Gorontalo maupun di JIB tadi macam itu. Dan kemudian itu berlanjut ketika beliau berada di Gorontalo. Beliau aslinya Suwawa itu kota terbesar kedua setelah Gorontalo. Nah, beliau asli dari situ, dan karena pemahaman yang kuat terhadap masyarakatnya yang semacam itu, dan kemudian ada tarikan untuk mengentaskan keadaan masyarakat yang itu bahasa sekarang mungkin ya pembangunan yang seutuhnya, artinya kemanusiaan tapi juga sosial, juga ekonomi, juga politik. Dan beliau pilihannya memang sejak awal pilihannya nasionalisme dan pilihannya adalah keislaman semacam itu. Beliau sampai dengan mungkin kalau pemahaman saya mencermati kehidupan seorang Nani Wartabone itu sampai dengan mendalam, karena yang bersangkutan paham saya harus bermakna kehidupannya di dunia ini, dan dua hal yang mau tidak mau adalah kebangsaan dan keislaman. Kebangsaan dan keislaman. Ya.
Luar biasa sekali pemirsa kisah dari Nani Wartabune tadi. Ini menjadi inspirasi kita bersama ya, tentunya untuk kaum muda, bahwa giroh kebangsaan dan keislaman itu harus kita tumbuhkan. Keduanya tidak bisa dipisah ya tadi ya. Ya. Karena bagaimanapun juga Islam mengajarkan kita cinta tanah air, dan tidak mungkin kita sebagai umat Islam akan mengkhianati tanah air kita sendiri. Ini adalah salah satu yang sudah pernah dilakukan oleh seorang Nani Wartabune. Beliau seorang nasionalis dan juga religius, sehingga punya kepemimpinan yang matang, punya prinsip, dan ini sangat luar biasa sekali. Dan tetapi sayang saat ini kayaknya sudah terlalu sore. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita kupas, tapi karena waktu juga sudah tidak mengizinkan, ini sudah nanti akan ada sesi selanjutnya untuk membahas tokoh yang lain. Mungkin kita bisa ketemu lagi untuk di lain kesempatan itu. Baik pemirsa, kajianmu Magelang yang semoga dirahmati Allah. Demikian tadi salah satu kisah dari seorang Nani Wartabune. Mungkin kita belum pernah atau jarang sekali mendengar seorang pahlawan nasional yang juga tokoh Muhammadiyah Gorontalo. Tetapi dengan hadirnya kajianmu dengan sesi sehatmu ini, kita bisa tahu tokoh-tokoh Muhammadiyah ternyata banyak sekali yang menjadi pejuang, yang punya prinsip yang luar biasa. Dan semoga saja channel ini tetap berjalan dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.